Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Kali ini kita akan membahas anime yang sangat mind-blowing dan plot twist yang berjudul 91 Days. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Anime ini bernuansa Yakuza. Ada 3 family yang paling berpengaruh, yakni Vanity, Orko, dan Galaxia. Di antara mereka bertiga, Galaxia yang paling berkuasa dan disegani. Ketiganya bersaing dan terlihat rukun, namun sebenarnya saling menjatuhkan satu sama lain. Cerita diawali saat musim salju. Ada seorang anak bernama Angelo. Tepat di hari ulang tahunnya, keluarganya yakni ibu, ayah, dan adik perempuannya dibunuh oleh teman kerja ayahnya sendiri karena ia mengetahui sesuatu yang tak perlu diketahui. Namun pada kejadian naas itu hanya Angelo lah yang berhasil selamat. Orang ini bernama Corteo. Dia adalah teman satu-satunya Angelo yang ia anggap sebagai saudara sendiri. Karena Corteo sering main ke rumahnya Angelo dan cukup dekat dengan orang tuanya Angelo. 7 tahun setelah kejadian naas itu, Angelo pun pindah rumah jauh dari tempat tinggalnya dan ia mengganti namanya menjadi Avilio Bruno. Kerjaannya sehari-hari adalah mencopet. Memang bukan pekerjaan yang mulia, namun hanya itulah skill yang ia miliki untuk menyambung hidup. Tidak lama ia menerima surat tak dikenal dari pengirim yang mengaku sebagai teman ayahnya. Surat itu berisi petunjuk siapa saja nama-nama pembunuh ayahnya beserta family-nya. Di surat itu tertulis ada 3 nama dan 1 orang lagi, yaitu pengirim surat ini, yang berarti ada 4 pelaku. Angelo kemudian menemui Corteo lagi dan mengajaknya bekerja sama dalam memasarkan minuman birnya kepada family Vanity. Bir racikannya Corteo terkenal sangat nikmat, namun ia selalu enggan bekerja sama pada Yakuza walaupun memiliki keuntungan yang melimpah. Namun kali ini ia bersedia menuruti kemauan temannya itu, meskipun ia tahu maksud Angelo adalah untuk menggali informasi pelaku ayahnya. Tidak membutuhkan waktu lama selain karena rasa bir Corteo yang aduhai, berkat kecerdasannya Angelo juga, orangnya Vanity tertarik untuk berbisnis dengan bir miliknya Corteo. Orang ini bernama Vano dan dia Nero Vanity, anak kandung dari Vincent Vanity, pemimpin family ini. Atau lebih dikenal Don Vanity. Don itu seperti kayak pemimpinnya Vanity, ya seperti itulah. Dan dia ini adalah tangan kanannya Nero, Barbero. Angelo sangat mahir membangun kepercayaan kepada Vanity. Tidak sampai di situ saja, selain bekerja sama dalam bisnis, Angelo ingin lebih lagi, bahwa ia ingin bergabung ke dalam family-nya Vanity. Vano mengatakan boleh saja ia bergabung, namun syaratnya ia harus membunuh anak barunya family Orko yang bernama Fango, sebagai balas dendam kematian sahabat mereka di masa lalu yang bernama Tronco. Namun family Vanity tidak bisa membunuh anggota Orko saat ini karena Galaxia meminta agar mereka berdua rukun damai. Bahkan kakak perempuannya Nero, Phil, sedang terjalin perjodohan politik dengan family-nya Galaxia yang bernama Ronaldo. Demi bisa bergabung ke dalam keluarga Vanity, Angelo pun menerimanya. Di sini Angelo menyewa teman kenalannya Corteo di bir yang bernama Keroto untuk membantu misinya. Angelo pun datang ke tempat yang telah ditentukan. Ia berhasil masuk dan mengecoh pengawal Fango. Namun sayangnya Fango menyadari keberadaannya yang membuatnya berhasil kabur. Namun fakta baru terungkap, orang yang menghabisi Tronco ternyata pengawalnya Fango yang bernama Servente. Vano pun mengakhiri hidupnya Servente tepat di hadapan makamnya Tronco. Tronco atau Tronco, saya lupa, ya anggap aja itulah. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba Angelo membunuh Vano, yang ternyata Vano adalah nama salah satu dari 4 yang menyebabkan kematian ayahnya. Setelah itu Angelo pun melapor ke Nero dengan beralibi bahwa kematiannya Vano dibunuh oleh Serpente sesaat sebelum Serpente terbunuh. Setelah mencek ke lokasi, ternyata di sana hanya ada jasadnya Vano tanpa ada jasadnya Serpente, yang mana hal ini membuat Angelo menjadi panik. Karena tentu saja ia akan dicurigai bekerja sama membiarkan Servente kabur. Nero pun juga terkena imbasnya karena perbuatannya Angelo itu sama saja seakan Nero lah yang melakukannya karena ialah yang menyuruhnya. Apalagi motifnya adalah balas dendam terhadap salah seorang anggota Orko, sehingga ia pun mendapat tekanan akan dibunuh oleh familinya sendiri karena melanggar perjanjiannya Galaxia.
sehingga Nero pun kabur ke ibu kota dan mencari keberadaan Servente. Setelah diselidiki, ternyata Cerotolah yang menjual jasadnya Servente kepada seseorang yang bernama Sekusa dengan harga yang tinggi. Jasad itu dibeli untuk dijual ke Orko, dan hal ini bertujuan sebagai ancaman kepada famili Vaneti bahwa ia bisa saja melaporkan Vaneti telah melanggar perjanjian dengan membunuh anggota Orko dan merusak hubungan baik. Kemudian Nero pun merasa lega setelah melihat langsung jasadnya Serpente, orang yang telah membunuh sahabatnya itu. Berdasarkan bukti jasad ini, Nero pun membenarkan perkataannya Angelo bahwa Serpente lah yang telah membunuh Vano. Kemudian Frate, adiknya Nero, pun mengingatkan bahwa Nero agar pergi jauh meninggalkan family sebelum ia berhasil ditangkap dan dibunuh. Di sini Angelo mendapat kepercayaannya Nero lagi dan ia bersedia menemani Nero dengan alasan ia tidak mau berurusan dengan Fango lagi. Di sisi lain, Fango juga telah menemukan jasadnya Serpente, yang mana artinya dengan bukti ini Fango tanpa ragu-ragu lagi untuk memulai perang dengan Vaneti. Perkenalkan, beliau ini adalah Don Orko, yaitu pemimpin famili Orko. Dan perlu diingat lagi, Don itu seperti pemilik atau dialah ketua dari famili itu. Dan tujuan Fango bergabung pada Orko adalah hanyalah ingin menduduki posisinya itu. Semenjak pelarian Nero, 1 minggu pun telah berlalu. Kemudian mereka diserang oleh pembunuh bayaran yang memiliki perawakan seperti gorila. Kedekatan dan Angelo pun kian terjalin, bahkan mereka saling cerita pekerjaan pertama mereka. Hingga akhirnya Nero menceritakan pekerjaan pertamanya saat berumur 14 tahun yang beranggotakan 4 orang. Yang tanpa Nero ketahui, Angelo lah anak dari korban yang ia ceritakan itu. Namun Angelo tidak bisa membunuhnya sekarang karena ia masih tidak mengetahui siapakah satu target yang lain, yaitu si pengirim surat. Selain Nero dan ayahnya lagi yang bernama Vincent Vaneti. Telepon pun berbunyi yang menginfokan bahwa Orko telah memaafkan kejadian kemarin dan berniat membuka lembaran baru, sehingga Nero pun bisa pulang dan Angelo pun kini telah resmi masuk anggota Vaneti. Nero mempunyai bisnis bir yang baru berjalan 3 minggu yang ia namai Lawless. Ini adalah hasil kerjasama Nero dengan Corteo selaku pembuat resep. Setelah sampai di rumah, ternyata adiknya Nero, Frate, dan Ronaldo sedang mempunyai rencana bersama Don Orko untuk membunuh Nero. Dan Orko berbohong atas pemaafan kematian anggotanya waktu itu. Namun untungnya Angelo dan Nero berhasil selamat karena Nero menyuruh rekannya untuk mengawasi Ronaldo. Namun ternyata Ronaldo, kawannya CS Frate, ia telah menyadari kawan CS-nya itu tengah diawasi. Sehingga mereka pun mengirim pembunuh bayaran yang waktu itu kepada Nero dan Angelo. Alasan Frate melakukan ini, ia tidak suka kakaknya Nero berontak tidak nurut menjadi bonekanya Galacia, yang mana hal ini akan menyebabkan kehancuran famili Vaneti nantinya oleh Galacia. Akibat melindungi Nero, temannya Nero yang bernama Tigre sekarat. Ia tidak punya jalan pulang, maju kena mundur kena. Orko dan Vaneti bersatu untuk membasminya. Sehingga satu-satunya ide adalah Angelo memberanikan diri datang ke markasnya Fango dan bernegosiasi agar membantu rekannya berobat. Sebagai bayaran, Nero akan menghabisi Orko untuknya. Tentu saja Fango tergiur dengan tawaran itu. Rencana pun dimulai. Orko masuk perangkap rencananya Angelo dengan berpura-pura Nero memberikan tempat dan resep bir miliknya. Sebagai gantinya, Orko memberikan mereka perlindungan dari famili lain. Angelo membisiki Orko dengan mengungkapkan nama aslinya dan memberitahu ia anak dari Testa Lagusa, orang yang telah Nero bunuh. Orko adalah orang yang sangat hati-hati, namun ia tiba-tiba percaya dengan Angelo setelah Angelo membunuh Nero tepat di mata Orko. Saking percayanya dengan Angelo, ia merayakan kematian Nero dengan bersulang bir bersama. Yang padahal bir itu berisikan kandungan yang sangat kuat, sehingga Orko pun dibawa ke hadapan Fango dan Orko pun berakhir menjadi hidangan santapan tanpa anak buah lamanya ketahui. Fango pun resmi menjadi ketua family. Di sisi lain, Nero masih hidup. Semua itu hanyalah akting belaka, itulah yang ada di pikiran Nero. Namun kenyataannya itu akan terjadi, namun bukan sekarang. Pamannya Nero yang bernama Ganko ingin mengakurkan keponakannya Nero dan Frate kembali. Namun Angelo tidak suka akan hal itu.
sehingga dengan liciknya Angelo pun menjadi parasit di dalam family Vanetti. Sehingga terjadilah saling bunuh-membunuh. Vio yang tengah mengandung bayinya membunuh suaminya sendiri Ronaldo, karena Ronaldo berencana ingin membunuh Nero. Sedangkan Frate terbunuh tanpa sengaja di tangan Nero setelah melawan Frate yang hendak menembaknya. Namun ternyata pistol Frate telah ditukar Angelo dengan tanpa peluru, sehingga Frate lah yang terbunuh di sini. Sehingga Nero pun sangat menyesali akan perbuatannya itu. Dan untuk menutupi kematiannya Ronaldo, Angelo membuat skenario palsu. Ronaldo mati karena dibunuh Frate. Kemudian Nero membunuh adiknya Frate untuk membuktikan kesetiaannya pada Galacia, dan nama Nero pun akan menjadi bersih kembali. Orang ini bernama Delphi, biro rehabilitasi dari Chicago. Dia adalah orang yang ditunjuk untuk mengamankan kota ini. Baru berlabuh ia sudah memberantas penyelundupan bir ilegal. Nero sudah memperingati Delphi, namun ia bersikukuh tidak bisa disogok ataupun diancam. Nero memerintahkan agar menghabisi keluarganya Delphi saja jika ia terus begitu. Angelo menyetujui tugas itu. Corteo pun marah melihat Angelo kini berubah menjadi mafia beneran. Padahal awalnya ia hanya berpura-pura saja agar bisa balas dendam. Namun sekarang ia tak segan melukai orang lain demi mendapat kepercayaannya Vanetti. Corteo dan Angelo pun bertengkar. Setelah mendapat ancaman dan teror, Delphi pun menghentikan investigasinya demi keamanan keluarga tercinta. Di sisi lain, Corteo tengah terhasut dengan Vanjo. Di sisi lain, Corteo tengah terhasut dengan Van Gogh untuk bekerja sama berbisnis bir miliknya. Sebagai balasan, ia meminta Van Gogh untuk membunuh Nero. Van Gogh menyetujui hal itu, namun Corteo teledor. Ia memberitahu jadwal Nero hari ini, yang padahal hanya orang tertentu saja yang tahu jadwal Nero hari ini. Dan berkat bocornya jadwal Nero, dan hal itu hampir saja membuat Nero terbunuh kalau saja Angelo tidak melihat anak buahnya Van Gogh. Nero pun menjadi siaga dan curiga kepada seluruh rekannya karena ia mencium ada bau-bau pengkhianatan di antara temannya. Beberapa malam kemudian, Van Gogh telah mendapatkan salinan resep milik Corteo, yang artinya ia sudah tidak membutuhkan Corteo lagi, dengan ingin memberitahu kepada Nero bahwa Corteo lah yang berkhianat pada Nero dan Angelo, yaitu orang yang telah memberitahu jadwal mereka saat itu. Corteo pun gelap mata di saat Van Gogh lengah. Ia pun menghabisi Van Gogh menggunakan beling botol bir. Beberapa hari setelahnya, Vanetti pun mengetahui bahwa Corteo lah yang berkhianat. Ia disekap dan ditanyai motifnya kenapa ingin membunuh Nero. Dari tatapan matanya Angelo, ia tidak tega melihat keadaannya Corteo. Saat malam hari, Corteo tiba-tiba berhasil kabur dan jejaknya menghilang begitu saja. Paman Ganko yang sedang berjaga juga terluka. Saat jam 11:30 malam, Corteo tiba-tiba menelpon Angelo. Ia mengatakan ia sedang disekap oleh seseorang. Syarat membebaskannya adalah dengan membunuh Nero sebelum jam 11:30 malam besok. Orang yang menyekap Corteo itu ternyata adalah orang yang mengirim Angelo surat, atau dialah orang yang keempat itu. Besoknya Nero telah resmi diangkat menjadi Don atau pemimpin di family Vanetti, menggantikan posisi ayahnya karena ayahnya sudah sakit-sakitan. Nero pun party untuk merayakan kedudukannya yang sekarang. Nero bercerita saat pekerjaan pertamanya itu bukan karena ia meleset menembak bocah yang kabur, melainkan karena ia pengecut dan takut melukai seseorang, yang membuat ia dipandang rendah ayahnya semenjak hari itu. Namun sekarang Nero telah membuktikan dirinya. Pada bar ini terlihat sudah pukul jam 12 malam lewat 10 menit. Angelo menemukan momen yang dimana menyisakan dirinya bersama Nero berduaan saja. Dan tiba-tiba Angelo pun mengurungkan niatnya. Ia meninggalkan Nero begitu saja, kemudian mendatangi rumah yang telah ia ketahui siapa yang menyekap Corteo dan sekaligus orang keempat itu. Ternyata orang itu adalah paman Nero sendiri, yaitu Ganzo. Paman di sini dia hanyalah paman-pamanan, bukan paman kandung. Alasan Ganzo mengirimi surat, ia ingin serakah dan menguasai family dengan menyingkirkan Nero beserta Vincent Vanetti. Angelo meminta Corteo dilepaskan, lalu ia akan menuruti kemauannya Ganzo. Sekitar 1 minggu lebih lagi akan ada event, yang mana acara ini sangat istimewa bagi Vanetti karena dihadiri oleh Don Galacia. Nero dan ayahnya sibuk mempersiapkan acara ini.
sehingga bisnis menjual bir ke Galaxia di Chicago dipercayakan kepada Angelo. Angelo memanfaatkan momen itu untuk singgah ke kota kontrakannya dulu dan menyembunyikan keberadaan Corteo di sana. Beberapa hari Angelo Corteo menikmati masa bersamanya seperti ia masih kecil dulu. Hingga akhirnya 1 minggu kemudian Angelo pun baru pulang ke rumah dan ia sedikit dicurigai karena terlalu lama. Setelah baru sampai ke Family Vanity, Corteo malah tiba-tiba muncul yang ternyata sebelumnya ia telah dihubungi Gonzo yang mengatakan bahwa Angelo dalam bahaya. Sehingga terkuaklah motif Corteo mengincar Nero karena ia ingin sahabatnya Angelo terlepas dari Circle Vanity. Ia tidak ingin teman dekatnya itu terjerumus jauh lebih dalam lagi. Nero lalu menyuruh Angelo agar menghabisi Corteo. Angelo tidak bisa menutupi kesedihannya, apalagi di saat Corteo mengatakan semua ini dilakukannya karena ia sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Angelo pun dengan mata yang berkaca-kaca dan juga penuh kesedihan, ia pun membunuh Corteo. Sehingga kini namanya pun tetap bersih. Sekarang sudah 3 bulan semenjak Angelo mendapat surat dari Gonzo, dan besok adalah hari ke-91 atau yang di dalam judul anime ini 91 Days, dan bertepatan dimulainya acara event komedi. Perkenalkan, beliau adalah Don Galaxia dan ini keponakan beliau. Gonzo memberikan Angelo informasi mengenai celah-celah infrastruktur dan keamanan, termasuk informasi di mana Galaxia dan Vincent berada, yang ternyata info itu Gonzo dapatkan dari keponakannya Don Galaxia dan bersekongkol dengan Gonzo karena sesama ingin mengancar tahta Don. Acara pun dimulai. Barbero sudah curiga dengan pergerakannya Angelo, sehingga Angelo pun kepergok saat menyerang tangan kanannya Vincent yang sedang berjaga. Angelo pun disekap Barbero. Lalu Angelo memberikan secarik surat yang berisi nama-nama orang yang akan dibunuhnya, yaitu Nero, Vano, Vincent, dan Gonzo. Barbero pun menyuruh Gonzo menyusul tanpa memberitahu Nero, karena Nero pasti tidak akan membunuh Angelo jika ia tahu tentang Angelo. Gonzo pun datang, namun ia tidak seperti yang diharapkan Barbero. Ia malah menghabisi Barbero. Lalu Gonzo bertanya kepada Angelo, kenapa sampai bisa ketahuan? Namun Angelo tertawa dan berkata, justru ini adalah bagian dari rencananya. Setelah dapat info Angelo berkhianat, Nero pun datang menyusul, namun Barbero telah mati. Gonzo mengatakan Angelo yang membunuh dan telah melarikan diri. Sebelum ia sampai ke tempat itu, Gonzo memberi pernyataan kemungkinan Angelo akan mengincar Galaxia dan Vincent. Nero pun menjadi kelabakan, dan benar saja Angelo berhasil masuk ke dalam ruangannya Galaxia dan Vincent berkat akal liciknya. Kemudian Angelo menghadap mereka berdua sambil mengatakan jati dirinya, yaitu ia anak dari Testa Lagusa, keluarga yang telah Vincent bunuh. Galaxia tertawa melihat drama yang ia tonton saat ini, namun ternyata Angelo malah menyerang Galaxia yang membuatnya wasted. Kemudian membuat keponakannya marah yang akhirnya menyerang Gonzo karena dinilai berkhianat tidak sesuai perjanjian. Dan inilah rencana Angelo. Ia ingin bersikap seakan menjadi hama parasit di family ini dan mengajarkan pada Nero apa itu penderitaan yang ia alami di masa lalu. Vincent kemudian juga mati karena sakitnya. Akibat penyerangan kepada Don Galaxia, Family Vanity pun dibasmi oleh Galaxia. Nero pun melarikan diri sambil menyandra Angelo. Dan yang lebih menyakitkan hatinya Nero, setelah semua target yang dibunuh Angelo, ia seakan masih tidak bisa merasakan semangat hidup. Seakan nyawa orang yang telah dibunuh Angelo tidak menjadi manfaat apa-apa bagi dirinya. Dan ia juga tidak ada keinginan untuk membunuh Nero. Nero pun merasa jengkel dan ia pun menarik pelatuknya ke arah Angelo dan cerita pun tamat. Nah, itulah seluruh alur cerita 91 Days versi Holonime. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.